Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu ala ad-dinil qayyimah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil ummah nabiyyir rahmah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Dewan juri yang saya hormati, sahabat da'iyah seperjuangan dimanapun Anda berada. Dalam kesempatan yang indah ini, saya Salman Al-Farizi akan menyampaikan dakwah dengan mengusung tema peran pemuda dalam membangun karakter bangsa. Berbicara mengenai pemuda, pasti identik dengan masa muda. Masa yang hebat luar biasa, dikarenakan masa muda adalah masa yang paling tepat, masa yang paling kuat untuk senantiasa taat kepada Allah sang pemilik nikmat. Hal ini seirama dengan pendapat salah seorang ulama tafsir Al-Quran, Syekh Abu Al-Fida Ismail bin Kathir. Beliau menyatakan dalam kitab tafsirnya, syabban wa huwa quwwatu ba'da dha'af, bahwa masa muda adalah masa yang penuh kekuatan setelah sebelumnya berada pada masa kelemahan. Sehingga pantaslah proklamator kita Bung Karno pernah berkata, "Give me your 10, we won't take the world." Berikanlah kepadaku 10 orang pemuda, niscaya akan kita goncangkan dunia ini dengannya. Masa muda merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita sebagai pemuda dianugerahi bentuk fisik yang kuat, mata melihat dengan tepat, tangan dapat mengangkat benda yang berat, kaki masih bisa berlari dengan cepat, wajah tampan atau cantik memikat. Maka gunakanlah wahai pemuda untuk senantiasa taat kepada Allah yang maha hebat. Namun di zaman milenial ini sungguh sangat menyedihkan, memalukan, bahkan memilukan. Tidak sedikit pemuda yang kaya raya, yang segala ada segala punya, yang istilahnya HP-nya Nokia, laptopnya Toshiba, mobilnya Avanza, kontrakannya di mana-mana, sawahnya lega, duitnya loba, setiap hari makannya di Ampera. Tetapi mereka terjerumus dalam jurang narkoba dan terbujuk rayuan wanita penggoda, dikarenakan mereka melanggar aturan Allah yang Maha Kuasa. Padahal Syekh Mustafa Al-Ghulayani, salah seorang pujangga Mesir, menyatakan dalam syairnya, "Inna fi yadi syubani amrul ummati wa fi aqdamiha hayataha." Sesungguhnya di tangan para pemudalah urusan umat ini digenggam, dan pada kaki-kaki merekalah hidup dan matinya umat ini. Kemudian pasti timbul pertanyaan dalam hati kita, bagaimana kita sebagai seorang pemuda yang merupakan harapan bangsa sekaligus harapan mertua dalam menghadapi dampak negatif dari era globalisasi di zaman milenial ini, supaya kita terhindar dari narkoba dan lain sebagainya. Jawabannya, Imam Sayyid Al-Qutub dalam kitabnya At-Sarh Ayatu fil Islam memberikan solusi kepada kita, yaitu dengan cara tarbiyatu fardhiyah. Kita sebagai pemuda harus senantiasa semangat dalam diri kita masing-masing untuk mencari ilmu, sebagaimana Rasul bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat," yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap umat Islam laki-laki dan setiap umat Islam perempuan. Dan ilmu di sini alangkah baiknya ilmu pengetahuan umum dan ilmu pengetahuan agama. Dikarenakan salah seorang ilmuwan, Albert Einstein, pernah berkata, "Religion without science is blind, science without religion is lame." Ilmu agama tanpa ilmu pengetahuan umum adalah buta, dan ilmu pengetahuan umum tanpa didasari ilmu pengetahuan agama adalah sangat berbahaya. Oleh karena itu, marilah kita sebagai seorang pemuda untuk senantiasa terus semangat mencari ilmu pengetahuan umum disertai mendalami ilmu pengetahuan agama, sehingga kita menjadi pemuda yang berilmu dan bertakwa yang akan membuat bangsa dan agama kita berjaya di zaman milenial ini, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang artinya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kamu beberapa derajat. Dewan juri yang saya ta'zimi, pemirsa dimanapun Anda berada, semoga kita menjadi pemuda harapan bangsa dan agama yang berilmu, beriman dan bertakwa, disertai akhlakul karimah, jauh dari narkoba dan dekat dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kealfaan. Akhir kata, hidup sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.